Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga beserta jajarannya. Alhamdulillah hari ini ada Pak Budiman dan mungkin Bapak Ibu yang lain dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang berkenan hadir. Yang kami hormati para koordinator pengawas dan juga mungkin pengawas SD yang kebetulan berkenan bergabung pada kesempatan Zoom meeting pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Bapak Koordinator Wilayah UPTD Kecamatan seluruh Kabupaten Purbalingga, Ibu Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, dan juga Ibu Bapak rekan-rekan operator yang sangat kami hormati. Jangan lupa yang kami hormati, yang kami banggakan, rekan-rekan tim teknis Kabupaten Purbalingga. Untuk jenjang SD ada Mas Samar Solehan, ada Mas Arif, kemudian untuk jenjang SMP ada Mas Kamal juga yang pada kesempatan pagi ini berkenan bergabung. Terima kasih dan alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas izin dan ridhonya pada kesempatan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan berniat untuk melaksanakan salah satu ibadah, sama-sama belajar, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jangan lupa kami mengajak bagi yang beragama Islam, salawat serta salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua tergolong umat yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu Bapak yang kami hormati, mohon izin pada pagi hari ini kami mewakili tim teknis Kabupaten Purbalingga untuk ANPK menyampaikan beberapa hal kepada Ibu Bapak semuanya terkait proses, tahapan, persiapan sampai dengan pelaksanaan ANPK untuk tahun pelajaran 2021-2022. Karena sebagaimana kita tahu, yang rencananya ANPK itu akan dilaksanakan mulai bulan Maret 2021 ini, tapi karena situasi pandemi masih seperti ini, maka perencanaan itu diundur menjadi bulan September dan Oktober tahun 2021, yang artinya itu sudah berubah tahun pelajarannya menjadi 2021-2022. Dan tentunya implikasi tentang pengunduran jadwal ini cukup banyak, Ibu Bapak. Di antaranya adalah satu hal yang paling utama bahwa calon peserta ya kemarin kan sudah sempat ada penarikan data calon peserta sampling baik untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan juga pendidikan kesetaraan semuanya dinyatakan tidak berlaku. Sekali lagi hal pertama yang paling implikasi yang harus kita sadari dan kita garis bawahi bahwa calon peserta yang kemarin sudah dicek sampelnya oleh tim dari Pusdatin bersama kami itu dinyatakan tidak berlaku. Yang artinya adalah nanti peserta ANBK untuk bulan September dan Oktober adalah kalau SD ya siswa kelas 5 pada tahun 2021-2022. Artinya yang sekarang masih kelas 4. Ya. Sekali lagi, untuk peserta ANBK jenjang SD itu pada akhirnya nanti adalah siswa kelas 5 pada tahun pelajaran 2021-2022, yang artinya sekarang adalah masih kelas 4. Adapun jumlahnya tetap, yaitu untuk jenjang SD maksimum adalah 30 sampel. Maksudnya maksimum, ya kalau siswa kelas 5-nya nanti lebih dari 30 di sebuah sekolah, maka akan disampling random atau sampling acak oleh sistem hanya 30 peserta saja. Kalau kurang dari 30, berarti semuanya akan menjadi peserta. Ini yang harus Ibu Bapak pahami terlebih dahulu ya. Jadi untuk peserta sekali lagi adalah yang kelas 5 pada bulan September Oktober, karena kalau SD itu Oktober nanti pelaksananya ya. Jadi sekarang masih kelas 4. Adapun jumlahnya tadi sudah saya sampaikan, sampling randomnya tetap yaitu 30 maksimum. Artinya kalau siswa Ibu Bapak di sekolah lebih dari 30, maka nanti hanya akan disampling 30. Kemudian kalau siswanya kurang dari 30, maka semuanya akan menjadi
peserta. Itu. Kemudian Ibu Bapak, izinkan kami akan mencoba memaparkan tahapan ANBK yang harus kita persiapkan mulai saat ini sampai dengan pelaksanaan, ya. Karena tadi juga sudah disinggung oleh Pak Budiman, kita mulai dari saat ini, acara pada pagi hari ini kami paparkan kepada Bapak Ibu. Ini seperti ini Bapak Ibu tahapannya. Tahapan ANBK yang pertama diawali dengan verbal kesiapan. Ya. Yang dimaksud verbal kesiapan atau verbal TIK adalah bagaimana kita menjaring data, ya. Tim Pusdatin, kami menjaring data tentang sekolah di seluruh Indonesia untuk semua jenjang, baik di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, terkait dengan kesiapan sekolah-sekolah atau kesiapan sarana pendidikan terkait pelaksanaan ANBK. Karena ANBK ini modalnya adalah computer based test, menggunakan komputer, maka tentunya yang kami verbal itu diantaranya adalah sarana-prasarana atau infrastruktur TIK-nya. Itu Bu ya. Jadi ini tahapan yang pertama. Kenapa ada verbal TIK? Di sini kami ingin memotret terlebih dahulu bagaimana kesiapan seluruh sekolah di seluruh Indonesia terkait dengan ketersediaan sarana-prasarana serta infrastrukturnya yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan ANBK. Gitu. Nah, tugas Bapak Ibu bagaimana? Tugas Bapak Ibu di sekolah, dari mulai Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian tim ANBK-nya atau TIK, kemudian rekan operator, akan berdiskusi. Ya, karena di sini menyangkut manajerial, decision support-nya tetap ada di Bapak Ibu Kepala Sekolah. Operator itu hanya menginputkan data yang harus diinputkan sesuai situasi dan kondisi di sekolah terkait dengan ketersediaan atau kepemilikan, ya, atau rencana pengadaan infrastruktur TIK terkait dengan kebutuhan ANBK. Maka tidak bisa kalau operator hanya diberi tugas, silakan operator isikan verbal TIK-nya. Tidak bisa demikian Bapak Ibu. Tapi kami harapkan betul-betul silakan Ibu Bapak Kepala Sekolah nanti berdiskusi dengan para pemangku kebijakan terkait dan juga rekan-rekan operator bagaimana tentang kesiapan ANBK di sekolah Bapak Ibu, utamanya adalah terkait dengan sarana prasarana. Sehingga nanti dari situ, karena isian itu tidak hanya berapa komputer yang dimiliki, berapa internet yang ada saat ini, ya, kemudian moda pelaksananya mau apa. Ini kan sebuah keputusan manajerial. Jadi operator tidak bisa memutuskan sendiri. Adapun yang bisa menginput misalnya adalah rekan operator, oke. Tapi data suplainya adalah keputusan manajer. Maka pada hari ini alhamdulillah dari bidang SD kan pertemuan yang baik ini, dan kami yakin banyak Ibu Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru yang rawuh pada pertemuan pagi hari ini. Kami sampaikan terima kasih dan salam hormat kami. Mudah-mudahan nanti dengan acara pada hari ini Ibu Bapak semuanya memiliki persepsi pemahaman yang sama, mulai dari persiapan ya sampai dengan pelaksanaan AN. Kita mulai dulu dari yang pertama Ibu Bapak tentang verbal TIK ini. Apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Kami akan coba buka untuk web verbal TIK-nya di sisi sekolah. Ibu, saya akan coba bukakan dan saya akan beri penjelasan per poin apa saja yang harus diinputkan oleh sekolah di verbal TIK-nya. Oke. Ibu Bapak yang kami hormati, rekan-rekan operator silakan nanti membuka halaman verbal TIK datakemdikbud.go.id. Di sini Ibu Bapak, yang pertama adalah jangan lupa Ibu Bapak untuk memastikan posisi profilnya. Profil ini harus dipastikan kebenarannya terlebih dahulu. Ya. Terkait di sini juga ada data spasial kelas sekolah.
Kenapa ini penting Bapak Ibu? Agar peta geospasial yang terbentuk di Verval TIK ini akan betul-betul valid. Kaitannya apa? Kalau peta spasialnya ini valid, maka nanti kami dari tim tidak salah memetakan, misalnya sebuah SD harus menumpang dalam pelaksanaan ANBK. Kami tidak salah memetakan. Kalau petanya salah, misalnya SD Karangturi misalnya, kok ngetek petanya koordinatnya di daerah Bancar misalnya, maka kami gabungkan di SMP 5 Purbalingga. Nah ini kan jadi masalah. Kami tidak menghafalkan titik koordinat peta lokasi tiap-tiap sekolah. Sehingga itu dulu yang pertama, Ibu Bapak. Dalam Verval itu, Ibu Bapak pastikan dulu, sekali lagi, dalam Verval, pastikan dulu tentang data spasialnya. Karena ini penting, karena nanti kami, kalau ada SD yang harus menumpang, itu kami mengalokasikan ke sekolah yang ditumpangi itu lokasinya adalah tepat, tidak terlalu jauh dari SD tersebut. Ya. Yang kedua, Ibu Bapak, setelah profil itu dirapi, lalu baru masuk ke Verval TIK-nya. Ya, apa saja yang harus diisikan dalam Verval TIK? Sekali lagi Bapak, mohon dipahami di sini, pengisian ini tidak asal mengisi atau simpen isi, tidak. Tapi Bapak, sebelum mengisi ini, tolong Bapak Ibu cermati, ya. Tolong Bapak Ibu cermati agar nanti hasil isiannya itu benar. Ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa bersaing dengan suara-suara lain ya. Nanti tidak fokus gitu ya. Jadi kalau ada suara-suara lain hentikan dulu. Ya, mohon maaf. Oke, Bapak Ibu, kami lanjutkan. Jadi, ketika Bapak Ibu akan mengisi ini, Bapak Ibu tadi harus diskusi dulu. Maksudnya diskusi bagaimana? Kira-kira sekolah Bapak Ibu itu siap mandiri atau dengan segala kondisi yang ada saat ini tidak mungkin untuk mandiri. Maksudnya apa? Jadi, misalnya sebuah sekolah itu butuh komputer untuk pelaksanaan itu 10 unit. Misal, saat ini baru memiliki 5 unit atau 4 unit misalnya. Tetapi dengan analisis yang ada, RKS dan lain-lain, sangat mungkin, bahkan mendekati pasti, sampai bulan Oktober nanti bisa memiliki atau payakan atau pinjam komputer sebanyak 10 unit. Saya ulangi, misalnya sebuah sekolah, ketika melaksanakan ANBK itu butuh komputernya 10. Saat ini memang masih punya 5, tapi pengen mandiri ya, dan yakin bisa memenuhi kebutuhan komputer itu sampai dengan pelaksanaan nanti. Maka sebaiknya dalam pengisian di sini menyesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan. Misalnya butuhnya 10, ya tulis saja 10 di sini. Meskipun saat ini baru memiliki 5, tetapi tadi dengan catatan pada saat nanti yakin bisa memenuhi kebutuhan itu. Ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ya sekarang ngisi 5 misalnya ditentukan menggabung ternyata bisa mandiri. Atau sebaliknya saat ini mengisinya mandiri padahal nggak punya komputer. Operator ngisi 20 unit yang dimiliki karena belum pasti, katanya mau dapat bantuan, kan baru katanya. Kalau bantuan itu jangan dijaga ke 100%. Tapi kalau pemenuhan kebutuhan internal, ya, baik dari upaya pembelian lewat dana BOS atau lainnya, ataupun pinjam ke Bapak Ibu guru, ya, itu sesuatu yang sudah pasti bisa dijagakan. Tapi kalau bantuan jangan, ya, Bapak Ibu silakan isikan itu. Sehingga nanti data spasialnya akan terbentuk.
Lalu di sini ada pertanyaan, ini tadi bicara komputer klien ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari mana hitung-hitungan kebutuhan klien? Hitung-hitungannya adalah 1:3. Kenapa 1:3? Maknanya begini, dalam satu hari, sekolah itu boleh melaksanakan 3 sesi. Walaupun idealnya 2 sesi saja. Sekali lagi, saya ulangi. Dalam satu hari, sekolah boleh melaksanakan 3 sesi, 3 gelombang assessment. Kalau peserta 30 misalnya, maka tiap sesi kan hanya 10 peserta. Maka butuhnya berapa komputernya? 10. Itu angka 10 didapatkan dari itu. Kalau siswanya cuma 15, dibagi 3 sesi, ya setiap sesi hanya butuh komputer 5. Kalau siswanya 25, setiap sesi hanya butuh komputer 8. Dengan asumsi satu hari dilaksanakan dalam 3 sesi. Tapi tadi saya matur, idealnya 2 sesi saja. Kalau bisa. Kenapa? Kalau sesi ketiga itu sudah sore. Sudah sore biasanya kendalanya banyak. Hujan, cuaca buruk, pemadaman listrik, dan lain sebagainya. Apalagi untuk daerah-daerah yang topografi geografisnya, kondisi signal internetnya mengandalkan wireless, ya tentunya gangguan cuaca ini akan sangat berpengaruh. Maka tadi saya matur, lebih baik kalau bisa upayakan 2 sesi saja, ya maksimal 2 sesi. Tapi boleh 3 sesi, cuma pertimbangannya tadi, gitu ya. Itu untuk komputer klien. Kemudian kita bicara komputer server atau komputer utama. Kita lebih senang menggunakan kata-kata komputer utama sebenarnya. Komputer utama ini yang seperti apa? Mari Bapak Ibu. Jadi begini, moda pelaksanaan ANBK itu kan ada 2. Full online dan semi online. Saya ulangi lagi, full online dan semi online. Bedanya apa? Kalau full online berarti ya online full, mengandalkan betul-betul koneksi internet real time, ya, koneksi internet real time seperti itu, ya. Nah, kalau semi online, ya, itu yang terhubung ke internet hanya servernya saja. Gitu. Bedanya lagi apa? Kalau full online, tidak membutuhkan komputer utama atau yang sering disebut dengan server dengan spesifikasi yang tinggi. Laptop biasa Core i3 saja dengan RAM 4 GB bisa dijadikan komputer utama. Tetapi kalau semi online, ya, itu sekolah harus menyediakan komputer utama, ya, selain komputer klien tadi yang 1:3, harus menyediakan komputer utama dengan spesifikasi yang cukup tinggi, ya. Akan kami coba sampaikan spesifikasinya seperti apa kalau sekolah mau melaksanakan moda yang full online ataupun semi online. Kami awali dulu Bapak Ibu dari moda yang semi daring atau semi online. Ini kebutuhan komputernya. Yang pertama, komputer servernya, ya, nanti komputer servernya itu spesifikasinya adalah seperti ini. Jadi saya tadi ulangi Bapak Ibu ya. Kalau semi daring ini yang dibutuhkan komputer server untuk proktor dan komputer atau laptop untuk klien. Dan komputer utama yang untuk proktor ini, komputer utama ini tidak boleh bentuknya laptop, ya, tapi minimalnya speknya seperti ini. Nah, ini kalau semi online ya Bapak Ibu ya. Ini komputer utama. Minimumnya ini. Ya. Ini gampangannya minimumnya Core i5. RAM-nya 8 GB minimal. Nanti dipecah jadi 2 di sistem. Kemudian hard disk-nya segini dan seterusnya. LAN card-nya harus 2, harus ada UPS. Ini sifatnya wajib. Hal-hal yang di sini ini wajib dipenuhi, tidak boleh ditawar. Ya, tidak boleh ditawar. Karena jalan tidaknya ANBK di sekolah Bapak Ibu kalau semi daring salah satu kuncinya ini. Kemudian di sini
jumlah server mengikuti 1:15. Artinya, kalau kita punya 15 klien yang berjalan bersamaan, itu dilayani oleh satu server. Kalau kita pakai 20 klien, berarti butuh 2 server. Ya, karena 20 lebih dari 15. 20 lebih klien berarti. Ya, jadi 1:15. Ini kalau semi online, ya. Gitu. Sama seperti UNBK kemarin, cuma bedanya kalau UNBK kemarin satu server mampu 40 klien karena aplikasinya lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena UNBK itu hanya CBT, Computer Based Test, soalnya hanya pilihan ganda. Sedangkan ANBK ini menggunakan sistem MSIT, Multi-Stage Adaptive Testing, di mana sistem akan mengeluarkan soal yang berbeda-beda mengikuti kemampuan siswa dalam menjawab soal, seperti CAT PNS. Kemudian tipe soalnya tidak hanya pilihan ganda, ada menjodohkan, click and drag, essay, dan lain sebagainya. Ya. Itu maka membutuhkan spesifikasi server yang cukup tinggi dengan kapasitas rasio yang lebih rendah daripada UNBK kemarin. Artinya kalau UNBK 1:40, kalau ANBK 1:15. Ini komputer utamanya di semi online, ya. Kemudian untuk kliennya, komputer yang dipakai ujian oleh siswa, asesmen oleh siswa, ini boleh PC, boleh laptop, monitor minimal 12 in. Nah, ini sering ditanyakan kepada kami, Pak, pakai netbook boleh nggak? Komputer yang kecil-kecil itu yang imut-imut, yang hanya 10 in laptopnya, tidak direkomendasikan. Dan dengan tegas kami jawab tidak boleh. Kenapa? Kasihan siswanya. Nanti soalnya tidak bisa tampil semua. Kalau teksnya panjang, ya, monitornya kecil, maka ini menjadi persoalan. Ya. Kemudian di sini ada juga RAM minimal 512 MB. Ya, resolusi ini, operating system ini boleh Windows 7, ya, Linux, macOS. Ya. Kemudian hard disk segini LAN card. Di sini disarankan 1:2 tadi, walaupun kita boleh 1:3. Alasannya apa 1:2? Tadi saya sudah sampaikan. Kalau sore sesi ketiga cenderung banyak permasalahan, terutama di sisi alam, ya, itu seperti itu. Apalagi bulan-bulan Oktober itu sudah musim hujan, ya. Nah, kalau SD itu Oktober, tanggal di Oktober itu sudah mulai musim hujan. Jadi ini menjadi apa namanya pertimbangan kenapa lebih baik 1:2. Ini untuk SD Bapak Ibu, ya, tanggal 4 sampai dengan 11 pelaksanaannya, ya. Pelaksanaan BK untuk SD itu tanggal 4 sampai 11 Oktober 2021. Sedangkan SMP di bulan September. Ya. Nah, ini spesifikasi yang untuk semi online, ya. Sekarang bagaimana kalau yang full online? Nah, saya akan coba buka. Kalau full online, ini Bapak Ibu pada prinsipnya kalau kliennya itu hampir sama. Tapi yang paling membedakan signifikan adalah ini. Tidak perlu komputer utama atau komputer server yang speknya luar biasa. Ya, menggunakan komputer biasa-biasa saja itu mampu untuk dijadikan komputer utama karena ini full online. Ya. Dengan spesifikasi komputer seperti ini saja, walaupun di sini saya sarankan RAM-nya 4 GB dan rata-rata laptop sekarang sudah 4 GB, tidak masalah, ya. Dan Windows-nya ini disarankan ini Windows 10 ini, walaupun ada kata-kata Windows 7 minimum, karena Windows 7 itu sudah tidak disupport oleh Microsoft, nanti banyak masalahnya. Lebih baik Windows 10, ya. Terus ini untuk kliennya seperti ini, ya. Webcam itu tidak harus Bapak Ibu. Jadi kemarin juga ditanya sama teman, apakah komputer yang kita gunakan untuk ujian harus ada webcamnya? Tidak harus, namanya opsional itu. Ada ya boleh, tidak ada ya tidak apa-apa. Ya. Nah di sini operating sistemnya boleh komputer berbasis Windows, boleh komputer berbasis Linux, boleh laptop berbasis Chromebook atau Chrome OS, dan laptop berbasis macOS. Ya, karena apa? Banyak sekolah yang sudah mendapatkan bantuan DAK TIK yang berupa
Chromebook. SMS ya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, Screenshot. lalu keunggulannya apa? Keunggulannya apa? Atau kami lebih cenderung memilih yang mana, gitu kan? Kalau menurut saya dan sesuai rekomendasi dari Kemdikbud, arahan dari Pak Menteri juga, ya, sekolah sebaiknya memilih yang full online. Kenapa? Yang pertama, teman-teman SD utamanya, belum memiliki pengalaman di UNBK. Sistem UNBK itu sebenarnya mudah, tetapi membutuhkan pemahaman yang lebih. Istilah saya gampangnya itu belajar nggak hanya sekali untuk bisa menguasai sistem UNBK. Setting servernya, setting jaringannya, dan lain sebagainya. Ya, saya berkeyakinan dan berdasarkan pengalaman, kalau teman-teman yang baru pertama kali handle UNBK semi offline, ini akan mengalami kesulitan. Maka kami sarankan menggunakan full online. Ya. Tetapi plus minusnya apa, Bapak Ibu? Kalau semi online, ya, sekali lagi kalau semi online, ya, kekurangan semi online satu tadi harus memahami betul sistem kendali, manajemen, ya, handling aplikasinya. Harus belajar keras di situ. Ya. Kekurangan yang kedua, pengadaan server tadi. Komputer utama kalau minimum Core i5 dengan spesinya tadi itu di atas 10 juta belum pajak. Nah, ini kan juga uang yang tidak sedikit. Jumlahnya juga nggak cukup satu kalau pesertanya komputer kliennya lebih dari 15. Tapi keunggulannya, nah keunggulannya juga ada. Kendali pelaksanaan penuh di satuan pendidikan. Karena aplikasi servernya ada di lokasi ujian alias di satuan pendidikan. Keunggulan yang kedua, koneksi internetnya itu tidak harus tinggi. 2 mega aja asal stabil cukup. Karena koneksi internet hanya dibutuhkan pada saat sinkronisasi, pada saat rilis token, dan pada saat upload jawaban siswa. Itu keunggulan semi online. Sekarang kalau full online, keunggulannya apa? Tidak repot. Sediakan komputer, semua komputer terhubung dengan internet, selesai. Ya. Tetapi kekurangannya juga ada. Internetnya harus cepat dan stabil. Berapa minimalnya kecepatan internetnya? Ya, Ibu Bapak hitung saja deh. Satu komputer butuh 1,2 Mbps rata-ratanya. Kalau 10 komputer yang main di ANBK di sekolah Bapak Ibu, maka butuh 12 Mbps. Kalau 15 komputer, ya hitung saja Bapak Ibu. Ya, gitu. Padahal kita tahu, rata-rata kita berlangganan internet itu pada posisi up to sampai dengan. Maknanya apa? Kalau di sekolah Bapak Ibu langganan IndiHome up to 20 Mbps, bukan berarti jaminan bandwidth-nya selalu 20 Mbps. Namanya juga up to sampai dengan. Gitu ya. Nah, monggo dipertimbangkan oleh Bapak Ibu semuanya. Kata kuncinya maka kita kembali ke halaman verbal. Setelah Bapak Ibu paham tadi kebutuhan peralatannya, di sini saya terangkan lagi, di sini jaringannya boleh, tadi belum saya singgung ya, jaringannya ini boleh kabel ataupun wireless. Tapi ingat Bapak Ibu, ya ini yang kadang salah paham, bukan sembarang akses point. Yang penting beli akses point. Bisa kok untuk internetan, tidak seperti itu. Ya, kapasitas akses point yang dibutuhkan juga harus menyesuaikan berapa komputer yang terhubung dalam waktu yang bersamaan. Itu pertama. Yang kedua, berapa besar bandwidth yang bisa dilewatkan melalui akses point tersebut. Di spesifikasi tiap-tiap akses point itu ada. Saran saya, setidaknya kalau menggunakan jaringan wireless, misalnya kliennya laptop semua, ya, komputer proktornya juga laptop, maka koneksinya menggunakan wireless jaringannya. Silakan, boleh. Tapi hati-hati, belilah akses point, saya nggak akan sebut merek ya,
tapi akses point yang memenuhi standar. Maka di halaman verbal nanti ada pertanyaan, berapa jumlah akses point yang dimiliki? Nah, ini maksudnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang mau melaksanakan mandiri, selain laptop, kalau full online harus memiliki akses point. Boleh wireless. Tapi kalau semi online tidak boleh menggunakan wireless. Itu bedanya lagi. Harus menggunakan jaringan kabel. Maka ada pertanyaan juga di sana dalam verbal TIK nanti, berapa jumlah switch atau hub penghubung antar komputer dalam jaringan yang dimiliki atau yang akan dimiliki oleh sekolah. Itu makna kebutuhan peralatan yang ada tercantum dalam verbal TIK. Jadi Bapak mudah-mudahan sudah mulai memahami kenapa ditanyakan berapa jumlah server yang dimiliki. Ya, karena semi online ataupun full online tetap membutuhkan komputer utama. Cuma beda spesifikasi. Ya, kita kembali dulu ke verbal TIK-nya Bapak Ibu. Ya, di sini saya akan kembalikan lagi ke halaman verbal TIK-nya. Nah, di sini Bapak Ibu, pertanyaan pertama adalah kepemilikan lab komputer. Kalau memang tidak memiliki lab komputer, ya silahkan dijawab 0. Lalu ujiannya di mana? Menata untuk ruang ujian di ruang kelas itu tidak masalah, ya. Tidak masalah dan tidak dilarang. Tidak harus memiliki lab komputer baru boleh melaksanakan ANBK, ya. Apalagi kalau jaringannya wireless full online di ruang kelas pun tidak masalah, ya. Kemudian jumlah komputer utama, ya. Bapak Ibu punya berapa? Ya, atau butuhnya berapa? Kenapa punya berapa atau butuhnya berapa? Tadi saya matur, kita butuh 5 misalnya. Saat ini baru punya 3, tapi saya yakin, ya, sebagai kepala sekolah, ya, yakin bahwa sampai dengan pelaksanaan nanti bisa genepi 5, maka di sini ditulis 5. Nah, memang butuhnya berapa? Tadi, ya, kalau full online, satu komputer utama itu bisa mengatur mau 20 klien, 30 klien, 40 klien, tidak masalah. Dan komputer utamanya laptop, tidak masalah. Ini full online. Tapi kalau semi online, ya, komputernya itu untuk komputer utama, spesifikasinya khusus, minimal Core i5, RAM 8 GB, gitu ya. Saya sarankan pakai SSD biar cepat. Dan satu komputer utama hanya mampu menangani 15 klien. Dan jaringannya harus kabel. Nah, monggo diisikan di sini. Jadi kalau yang mengisi satu bagaimana? Ya tidak apa-apa kalau memang butuhnya ya satu. Ya, full online satu aja cukup untuk komputer utamanya. Dan tidak harus yang laptop Core i7. Ya. Jadi kalau ada rekan-rekan di sekolah Bapak Ibu ya, yang misalnya matur kepada Bapak Ibu kepala sekolah, ini untuk ANBK laptopnya nanti untuk proktor, untuk laptop utama minimum harus Core i7. Kita senyumin aja ya. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Oke. Ya. Oke, itu jadi ini sesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Komputer klien tadi sudah saya jelaskan. Minimum 1:3. Minimum. Ya, jadi kalau siswanya 15, butuh berapa minimalnya? 5 saja. 6 dengan komputer utama. Ya, bisa mandiri itu. Siswa 15, punya komputer 5, proktornya, operatornya sudah punya laptop, bisa mandiri Bapak Ibu. Paling tinggal mikir internetnya sama akses poinnya. Kan gitu. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa pirsani jumlah komputer yang laptop sesuai spesifikasi. Spesifikasi dari mana? Tadi yang saya sampaikan. Dalam grup Telegram pun sudah saya share spesifikasinya. Nanti rekan-rekan proktor yang sudah tergabung di grup Telegram bisa untuk apa? Ya, menyampaikan itu kepada Ibu Bapak Kepala Sekolah. Ini Pak spesifikasi minimumnya. Nah, dari bacaan spesifikasi minimum itu, ya, maka Bapak Ibu nanti bisa tahu, oh ini memenuhi spesifikasi, yang memenuhi spesifikasi berapa? Misalnya 3. Yang tidak memenuhi spesifikasi berapa? 2. Itu. Yang tidak sesuai spesifikasi berapa? Sekian, seperti itu. Ini ada pertanyaan di sini. Yang pertama, jumlah komputer laptop yang sesuai spesifikasi.
berapa? Misalnya 3. Yang sesuai spesifikasi bukan milik sekolah alias pinjam, berapa? Kemudian yang tidak sesuai spesifikasi berapa? Kalau nggak punya ya 0. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Itu untuk server dan client. Jadi acuannya nanti Bapak Ibu mirsani dulu data spesifikasi teknis ya. Nanti juga boleh kami kirimkan di halaman chat gitu ya. Biar Bapak Ibu bisa download ya, bisa download untuk spesifikasinya. Jadi Bapak Ibu nanti pirsani, Bapak Ibu baca, lalu sesuaikan untuk bahan mengisi di halaman verbal TIK ini. Berapa sih komputer yang memiliki spesifikasi, sesuai spesifikasi gitu ya. Nanti akan saya share di inbox chat gitu. Ini masalah komputer, baik komputer utama dan komputer client. Dan mohon dipahami, komputer utama itu tidak harus berupa server, kecuali yang semi online, maka komputer utamanya itu memang dijadikan server. Tapi kalau yang full online, komputer utamanya itu bisa sebuah laptop saja. Itu ya. Oke. Kita lanjut ke bawah Ibu Bapak. Yang selanjutnya sumber listrik dari mana? Oh, dari PLN misalnya. Daya listriknya berapa? Pengisian daya listrik ini bisa dua pilihan. Misalnya di sekolah kami, daya listrik 9.900 watt ini khusus untuk lab TIK kami. Ya, jadi di lab komputer kami 3 ruang itu memiliki jalur listrik khusus tersendiri 9.900. Mungkin di sekolah lain ada juga yang demikian. Ruangan komputernya itu meteran sendiri yang diisikan itu. Kalau kondisinya seperti itu, ya. Ya, kalau kondisinya jalur listrik yang ke ruang lab TIK itu tersendiri, meteran sendiri. Tapi kalau misalnya jaringan listrik yang dimiliki oleh Bapak Ibu itu gabungan, ya pokoknya isikan jaringan listrik yang tersedia di sekolah Bapak Ibu. Berapa watt listriknya? Ini juga perlu diperhitungkan Bapak Ibu. Satu laptop itu dayanya kira-kira 70 watt sampai 90 watt ketika dicas. Ya. Karena seharian laptop nyala pasti butuh dicas ketika ANBK. Maka Bapak perhitungkan, kalau listriknya 450 kira-kira mampu berapa laptop? Nah ini ya menjadi perhitungan. Oke. Kalau komputer besar itu kalau sudah jalan dayanya 100 watt. Kalau pertama nyala dayanya 300 watt. Itu. Pertama nyala. Ya. Jadi kalau kita punya listrik 2.200, pengalaman saya dengan 21 komputer bisa ditangani. Komputer besar, gitu ya. Tapi menyalakan komputernya satu persatu. Gitu. Oke, ini tentang listrik. Kemudian jaringan internet, silakan Bapak Ibu isikan koneksi internet di sekolah Bapak Ibu menggunakan apa yang sesuai di situ. Ya. Misalnya lainnya koneksi kabel, lainnya serat optik, lainnya wireless misalnya, ya. Silakan sesuaikan dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu. Lalu di sini ada pertanyaan akses internet lainnya apakah memiliki? Kalau nggak ada ya kosongkan saja. Artinya kita hanya memiliki satu akses internet, ya. Kemudian di sini ada pertanyaan berapa bandwidth yang dimiliki dan berapa upload dan download. Tadi saya sampaikan, ya. Kalau untuk ANBK satu PC butuh bandwidth simultan 1,2 Mbps up and down. Itu seperti itu. Ya. Cara ngeceknya bagaimana? Cara ngecek untuk bandwidth-nya. Nah, di sini ada linknya Bapak Ibu. Ya. Tapi ngecek bandwidth ini jangan di rumah Bapak Ibu. Ya. Ya laptop Bapak Ibu yang buat ngecek harus terhubung dengan internet yang ada di sekolah. Karena yang akan diukur kan internet di sekolah. Kalau Bapak Ibu ngeceknya ini di rumah, ya tidak berguna gitu ya. Kita tinggal klik saja seperti ini. Ya, tinggal diklik saja. Nanti akan muncul di sini. Nah, langsung diklik go seperti itu. Maka akan muncul berapa download dan upload yang ada di sekolah kita. Nah, ini sudah mengukur seperti ini ya. Ini kecepatan downloadnya rata-ratanya. Ini Bapak Ibu, saya langganan 40 Mbps. Ini saja kalau siang hari hanya dapat segini. Ya. Kemudian downloadnya akan kita hitung. Nah ini kondisi siang hari Bapak Ibu. Padahal
saya langganan fiber optik 40 Mbps. Nah ini, makanya harus diukur. Kalau langganan 20, langganan 50, langganan 10, jangan terlalu pede nginput 10. Jangan terlalu pede nginput 20. Cek dulu nih, rata-ratanya berapa. Nah, data inilah yang nanti ya akan diinputkan pada data yang tadi tuh, ya, kecepatan internet yang ada di sekolah. Downloadnya berapa, uploadnya berapa, ya, cukup atau tidak, nah ini harus dikomunikasikan. Maka kalau bandwidthnya baru 10 Mbps, uploadnya hanya 2 Mbps, komputernya di pesertanya yang untuk peserta ada 10, berarti itu tidak cukup. Ingat, 1,2 kali 10 adalah 12. Nah ini, maka tadi saya matur di awal, ini keputusan manajerial, tidak bisa hanya mengisi begitu saja, tapi harus diskusi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan pemangku kebijakan di satuan pendidikan. Bagaimana nih internetnya? Mau ditambah tidak besok? Gitu kan. Kalau kita mau mandiri, kita harus nambah. Kalau siap mandiri, berarti kita harus nambah ini. Kalau enggak, berarti kita menumpang. Nah, kan seperti itu. Itu tidak bisa diputusi oleh orang operator. Nah, yang selanjutnya ini, jumlah switch atau hub, silakan diisikan sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu. Berapa yang dibutuhkan untuk switch-nya? Ya, switch itu kan ada lubang-lubangnya. Kalau misalnya komputernya yang 10, cukup dengan satu switch yang 16 port. Kalau mau semi online, karena jaringan kabel ya kalau semi online ya. Gitu. Kemudian kalau akses point tadi, apakah cukup satu, butuh 2, atau bahkan butuh 3? Ya tergantung Bapak Ibu belinya akses point yang seperti apa. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ada pilihan ini. Ya, moda pelaksanaan yang pertama. Setelah Bapak Ibu mengisi yang tadi itu semua, dari komputer utama, komputer klien, sampai proyeksi ke depan, artinya tadi, hari ini hanya punya 5, tapi ke depan bisa melengkapi kok, siap mandiri misalnya kepala sekolahnya, ya, maka di sini mandiri misalnya online, siap mandiri, semi online misalnya, ya, silakan. Kemudian, apakah satuan pendidikan Bapak Ibu bersedia untuk ditumpangi sekolah lain, artinya diinduki, misalnya, ada sebuah SD, komputernya sangat cukup, ya. Kalau punya komputer 30 saja, berarti kalau 1:3, dalam sehari bisa untuk 90 peserta. Ingat, 3 sesi. Ada komputer 30, kali 3 sesi, berarti sehari bisa 90 peserta. Dan 90 peserta itu bisa dari 3 sekolah, misalnya, ya. Atau dari 2 sekolah, dari 4 sekolah. Berarti bisa ditumpangi di situ. Tapi saya ingatkan Ibu Bapak, kami sudah sepakat di tim ANBK, untuk sekolah-sekolah yang menumpang, itu hanya menumpang infrastrukturnya saja. Ya, bukan hanya mengantar siswanya, kemudian ujian di situ, dan yang mengantar itu lalu hanya rokok-rokok saja, ngopi-ngopi saja, tidak demikian. Ya, tetapi pelaksananya, proktornya tetap dari sekolah asal. Ya, jadi misalnya SMP Negeri 1 Kejobong menumpang ke SMP 2 Kejobong, maka hanya menumpang infrastruktur, nunut infrastruktur. Adapun proktor teknis yang melaksanakan tetap dari SMP Negeri 1 Kejobong. Itu kesepakatan di tim teknis. Oke. Jadi menumpang boleh kalau memang tidak memungkinkan, dan menumpang tidak harus satu level, artinya SD hanya menumpang ke SD saja, boleh menumpang ke SMP, boleh menumpang ke SMK atau SMA yang terdekat dari lokasi satuan pendidikan. Kemudian di sini tinggal dijawab apa adanya Bapak Ibu. Kalau iya dijawab ya, kalau tidak jawab tidak. Lalu di sini adalah konfirmasi, harus firm Bapak Ibu. Data yang Bapak Ibu isikan adalah sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian klik simpan. Itu Bapak Ibu terkait dengan verbal. Jadi intinya Bapak Ibu baca nanti spesifikasinya, kemudian diskusikan kira-kira sekolah Bapak Ibu mau mandiri atau mau menumpang. Kalau mau mandiri butuh komputernya berapa, sekarang ada berapa. Ya, misalnya tadi saya ulangi, sebuah SD mau mandiri butuh komputer 10, hari ini baru ada 5, tapi yakin sebelum Oktober genep 10, mbuh nyilih, mbuh beli, ya,
maka isi saja 10 agar apa? Nanti terbaca oleh sistem ditentukan menjadi sekolah penyelenggara mandiri. Karena nanti yang menentukan itu artificial intelligence, artinya adalah database di Pusdatin, hasil inputan dari Bapak Ibu itu akan langsung di-generate by system apakah sekolah ini mau mandiri, layak untuk mandiri, atau tidak layak untuk mandiri, atau potensial untuk mandiri. Jadi hati-hati pengisiannya ya Bapak Ibu ya, dikomunikasikan. Itu Bapak Ibu ya untuk terkait dengan verbal TIK-nya. Ya. Kemudian kita tambah sedikit yang tadi sebelum kami buka sesi tanya jawab khusus verbal TIK dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu kepengen tanya jawab terkait dengan assessment secara garis besarnya boleh, tapi kami akan concern dulu di satu hal ini. Nah, ini Bapak Ibu, pendataan peserta nanti di bulan Juli 2021. Karena pesertanya nanti adalah kelas 5 pada tahun 21-22, maka yang saat ini kelas 4. Kemudian simulasi dan TOT itu sampai dengan Juli. Nanti tetap ada simulasi-simulasi, ada gladi bersih, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ada latihan dulu istilahnya untuk panitia di tingkat sekolah. Ya. Kemudian untuk memahami soal-soal, ya, Bapak Ibu nanti akan ada sistem aplikasi AKM kelas yang bisa diakses mulai bulan Mei 2021. Ya, tapi kalau saat ini Ibu Bapak di sekolah, Ibu Bapak kepala sekolah, Ibu Bapak guru ingin mencoba melihat agar memiliki pengalaman ya tentang soal-soal ANBK atau AKM, Assessment Kompetensi Minimum, Bapak Ibu bisa mengakses halaman pusmenjar.kemdikbud.id/AKM. Ya, ini Bapak Ibu, saya akan tunjukkan halamannya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses halaman pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM di sini. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah di halaman ini, ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ada menu, ya, ada menu di sebelah kanan atas. Ayo coba AKM. Ya, jadi setelah Bapak Ibu akses halaman pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM, Bapak Ibu bisa di sini mengakses latihan secara mandiri. Ya, Bapak Ibu klik di sini. Lalu di sini akan ada pilihan jenjangnya apa, paket soalnya apa. Apakah Bapak Ibu akan memilih literasi atau akan memilih numerasi. Misalnya literasi untuk jenjang SD, kemudian lanjutkan. Nah, di sini kemudian langsung ini sudah langsung input ya, otomatis terinput, kemudian login dan Bapak Ibu nanti bisa mulai berlatih mengisi data-data sesuai dengan yang Bapak Ibu miliki. Ini bagus sekali untuk melatih Bapak Ibu, untuk melatih para siswa kita agar familiar dengan sistemnya dan juga melatih Bapak Ibu untuk mengenal sistem dan juga melihat soal-soalnya. Ya, jadi cara loginya seperti apa, kemudian yang harus diinput apa, ya. Oh, namanya harus diisikan di sini, tanggal lahirnya diisikan, terakhir token. Token itu ambil di sini, karena selama token belum dimasukkan, maka belum bisa mengakses paket soal. Kemudian kita klik submit. Nah, di sini ada konfirmasi, Anda akan mengikuti tes literasi untuk paket SD, paket tes baru, tanggal sekian, jam sekian, waktunya adalah 60 menit, silakan mulai. Nah, ini Bapak Ibu, di sini akan muncul jenis-jenis soal, contoh soal, mulai dari teks stimulus, dan seterusnya. Dan tadi saya matur di awal, soalnya itu tidak hanya pilihan ganda, tetapi bisa nanti menjodohkan dan lain sebagainya. Ya, nanti untuk alamatnya juga bisa kita share di halaman chatting. Ya, itu. Dan Bapak Ibu, yang menjadi peserta AKM nanti tidak hanya siswa, tapi seluruh Bapak Ibu kepala sekolah dan seluruh Bapak Ibu guru
juga akan mengerjakan AKM, tetapi bukan literasi dan numerasi, ya. Bapak Ibu kepala satuan pendidikan dan Bapak Ibu guru hanya mengerjakan AKM untuk apa? Bidang survei lingkungan belajar, ya. Jadi itu yang akan dikerjakan oleh Ibu Bapak kepala sekolah, gitu ya. Kalau siswa akan mengerjakan 4 paket soal, ya. 4 paket soal, yaitu misalnya hari pertama 2 paket, literasi dan survei karakter, ya. Terus kompetensinya apa saja? Nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan untuk kami beri gambaran komponen materi, substansi materi dan sebagainya, nanti setelah kita selesai di sesi teknis akan coba kami paparkan. Tapi kita konsen dulu ke sesi yang verbal TIK dulu nggih Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan gambaran-gambaran tentang materi, kompetensinya, substansialnya, nanti akan kami paparkan juga. Jadi hari pertama literasi dan survei karakter. Hari kedua, numerasi dan survei lingkungan belajar. Itu Bapak Ibu untuk paket soal AKM yang akan dikerjakan oleh siswa kita pada tanggal tadi ya, Oktober tadi ya. Nah, sekarang Bapak Ibu fokus dulu ke verbal TIK-nya. Kiranya demikian dulu Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kalau nanti Bapak Ibu ingin dilanjutkan dengan materi gambaran substansial assessment, tentu kami, ada saya, ada Mas Samar, ada Mas Arif, dan juga Mas Kamal, tentu akan bersedia memberikan paparan secara singkat tentang substansial tersebut. Demikian Ibu Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami kembalikan ke Mas Samar. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Triyono Budi Santoso ya. Kadang-kadang suka ketuker nanti jadi Mas Triyono Budi Sasongko bahaya. Paparannya ini ya, cukup jelas ya. Tapi walaupun sudah cukup jelas, kami nanti membuka termin untuk tanya jawab bagi Bapak Ibu yang perlu penjelasan lebih lanjut. Yang intinya adalah Bapak Ibu, tahun kemarin kita sudah ada rangkaian simulasi AKM. Kok sekarang tiba-tiba jadi ada istilah baru ANBK. Nah, Bapak Ibu, jadi AKM itu adalah bagian dari AN atau asesmen nasional atau disebut ANBK lah ya, asesmen nasional berbasis komputer. Itu ada tiga ya, di bawahnya ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi mboten usah bingung, kemarin sudah ada AKM tiba-tiba sekarang kok jadi ANBK ya. Ya ini payungnya berarti di atas AKM. ANBK itu terdiri dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM sendiri nanti ada AKM kelas juga ya, yang akan dimulai pada bulan Mei. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk verbal TIK, monggo nanti setelah ini teman-teman operator berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengisi kondisi di sekolah yang real, termasuk jika memungkinkan untuk pinjam alat yang monggo diisi untuk yang perangkat yang bukan milik sendiri, tadi kan ada nggih. Kemudian hub, suite, dan access point itu nanti monggo dicari di internet lagi bentuknya seperti apa sih hub, karena kadang-kadang kita sudah pernah melihat ternyata tidak tahu namanya. Hub, suite, dan access point. Ya, hub dan suite itu dibutuhkan terutama untuk sekolah-sekolah yang akan melaksanakan ANBK semi online. Nah, ini saya tambahkan lagi. Kalau kemarin di tahun 2020 ada paparan yang berbunyi salah satu perbedaan antara AN dan ANBK dan UNBK adalah kalau UNBK itu semi online, ANBK itu full online.
Ternyata setelah dievaluasi, akhirnya Kemdikbud memberikan opsi bahwa ANBK juga bisa online maupun semi online. Dengan keuntungan dan kelemahan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Triyono Budi Santoso. Berikutnya Bapak Ibu, monggo barangkali ada yang ingin ditanyakan, disampaikan. Kami buka termin untuk tanya jawab. Oh ya, mohon maaf. Sebelum tanya jawab ini Ibu Farida Margianti katanya ada titipan yang pesan yang ingin disampaikan. Monggo Bu Farida, kami beri waktu secukupnya nggih, tapi jangan terlalu lama. Nggih, matur nuwun, monggo. Nun sewu, mikrofonnya dinyalakan dulu, Bu. Karena kami teman-teman belum bidang nggih. Ya. Terima kasih Mas Samar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Dalam hal ini Pak Budiman selaku kasih kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya yang saya hormati juga kepada Mas Budi, Mas Samar dan Mas Arief yang selaku tim ANBK. Dalam hal ini saya berbicara atas nama Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia Kabupaten Purbalingga, yang mana dalam hal ini kami membawahi seluruh operator sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kemarin kami mendapat pesan langsung dari beliau Pak Kabid Bidang SD bahwasanya pelaporan verbal TIK untuk sampai saat ini masih sekitar 300-an lebih sekolah yang belum verbal TIK. Namun demikian, dalam kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan bahwa untuk operator yang ada, khususnya operator Dapodik yang ada di seluruh SD di Kabupaten Purbalingga, mengajak bahwa pengisian verbal tersebut kami harapkan untuk ditindaklanjuti segera, paling lambat hari Senin besok jam 12 siang. Di sisi lain, Nun Sewu Bapak Budiman selaku Pak Kasih Kurikulum, mohon bantuannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dalam hal ini operator kakak didik, supaya apa yang telah dikerjakan oleh operator masing-masing sekolah ini segera di-approve, segera dikonfirmasi, supaya nanti pada saatnya hari Senin pelaporan-pelaporan yang menyusul bisa terbawa ke Denpasar, Bali. Sehingga data yang kemarin terbaca hanya 100 sekian yang sudah verbal, pada saatnya nanti akan terbaca semua sebanyak 465 sekolah dasar yang mengikuti verbal TIK. Jadi Mun Sewu Pak Budiman, kami dalam hal ini atas nama forum memohon meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga untuk segera meng-approve pelaporan-pelaporan yang dilakukan ataupun yang sudah dikerjakan oleh operator sekolah di tiap-tiap sekolah. Demikian Mas Samar, dalam hal ini terima kasih atas kesempatannya dan saya sampaikan terima kasih juga kepada Mas Budi selaku narasumber dan terima kasih juga kepada FOPSI Kabupaten Purbalingga yang sudah memfasilitasi kegiatan Zoom meeting pada siang hari ini. Demikian dari saya, Mas Samar. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida. Berikutnya ini langsung kita masuk ke sesi tanya jawab. Mas Budi standby nggih, Mas Budi. Ini ada yang sudah bertanya satu lewat ini namanya chat. Yang saya bacakan dulu mbok nanti ke timpa-timpa. Mas, nyongko titip takon tahun ajaran 2021-2022 SD Negeri 3 Karangbawang tidak punya kelas 5. Apa tetap harus mengisi verbaltik gitu. Matur nuwun nyong sinyale angel itu Mas. Monggo dijawab dulu Mas ini Mas. Terima kasih juga kepada Bu Farida yang sudah mewakili dari teman-teman FOPSI ya, memotivasi teman-teman operatornya karena memang
tadi juga di awal saya atur, memang betul yang input itu operator. Tapi tadi juga saya sampaikan operator tidak bisa bekerja sendiri ya, harus berdasarkan assessment ya, keputusan atau advice dari ibu bapak kepala sekolah selaku manajer ya. Oke, pertanyaan pertama yang lewat chat tadi ya, saya sempat baca juga bahwa begini Bapak Ibu, tablet itu yang diberikan oleh Kemdikbud melalui BOS afirmasi ataupun BOS kinerja ya, itu untuk pembelajaran, tidak bisa digunakan untuk asesmen nasional. Maka kalau Bapak Ibu tadi cermati dalam slide yang kami tayangkan, nanti akan kami titipkan file-file ini kepada tim teknis jenjang SD, Mas Samar, ada Mas Arief untuk bisa didistribusi ya. Itu kan boleh Chrome OS. Chrome OS ini beda dengan Android ya, Chromebook ya, Chromebook. Jadi kalau Chrome OS itu adanya di Chromebook. Chromebook itu bentuknya ya seperti laptop ya, maka tidak direkomendasikan menggunakan tablet dan tidak akan bisa karena aplikasi klien. Nah, nanti ada aplikasinya Bapak Ibu. Ujian ini ada aplikasinya namanya Exam Browser Client. Exam Browser Client itu tidak akan bisa dijalankan di operating system yang berbasis Android, hanya Windows, Linux, kemudian Chrome OS serta Mac OS atau Apple ya. Jadi itu tegas kami jawab, untuk tablet tidak bisa digunakan. Meskipun Bapak Ibu mungkin punya tablet yang 14 in misalnya, ya sekarang mungkin ada ya tablet yang 14 in. Itu karena berbasis Android itu tidak bisa digunakan. Gitu ya. Mas Samad, silakan. Ya. Ini yang tidak punya kelas 5 besok ini gimana? Perlu verbal enggak nih, Mas? Tidak punya kelas 5? Iya. Ini SD Negeri 3 Karangbawang. Loh, tidak punya kelas 5? Sekarang artinya kan kelas 5-nya kosong. Oh, kelas 5-nya kosong. Besok tahun depan enggak ada. Berarti ya tidak perlu verbal karena tidak mengikuti. Ya. Kecuali nanti mau ditumpangi kan, ya. Iya, artinya kalau yang tidak punya SD itu nanti kan tidak mengisi 0000 gitu kan ya. Berarti kalau ngisinya 0 semua ya verbal, tapi ngisinya 0 artinya memang itu nanti akan ada simpulan, oh SD ini tidak melaksanakan. Tidak melaksanakan karena apa? Oh ternyata tidak ada siswa kelas 5. Gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Budi. Juga Bu Farida tadi ya. Terima kasih sekali lagi. Berikutnya monggo kami beri waktu untuk yang ingin bertanya lewat langsung lewat ini ya Pak, video ya. Artinya bukan lewat chat. Monggo biar konversasinya percakapannya lebih asik gitu loh. Karena kalau tulisan kan 1000 makna. Saya membacanya sambil mentang-mentang padahal yang nulis santai kan bisa terjadi. Monggo yang mau ini langsung bertanya. Dari SD Negeri 1 Sawatang mengangkat tangan mau bertanya. Iya. Halo, cek. Nggih. Terima kasih. Pak Samad. Nggih, monggo. Oh iya. Ini Murwanto Pak Samad. Ya ditampilkan wajahnya walaupun kami sudah tahu. Ya. Sesuai spek apa tidak. Oke. Ini sedikit apa yang saya sampaikan katanya dengan pertanyaan ini. Ini yang pertama, tadi kan bahwasannya sistem ANBK ini kan dilakukan bisa secara online maupun semi online gitu ya. Iya. Halo. Ya. Lanjut. Halo, sudah terdengar. Cek. Sudah terdengar. Halo. Lanjut. Pak Murwanto lanjut. Halo, sudah mendengar dengan jelas suara jenengan. Cuma mungkin ada yang ini ya ikut. Halo Pak Murwanto. Kami tadi sudah mendengar suara jenengan dengan jelas. Bapak Ibu yang lain nanti antri di belakangnya nggih. Oke. Sementara sekarang Pak Murwanto dulu. Monggo Pak Mur. Malah ngambek. Mas di sinyal sing ngambek. Halo, Kang. Iya, lanjut nyambung lagi. Tadi bahwasannya dikatakan bahwa untuk kegiatan ANBK kan dilaksanakan bisa secara online maupun semi online gitu ya. Iya. Nah, ini harapannya tadi kan bahwa himbauan dari Pak Menteri dari Kemendikbud arahannya itu bahwa diarahkan pada full online gitu ya. Betul. Nah,
memang kalau kita secara dari segi keuntungan kita lebih cenderung kepada full online, memang lebih enak itu seperti itulah. Harapan kita sebenarnya di Purbalingga, mungkin ya saya mewakili salah satu kecamatan yang mungkin dibilang miskin sinyal lah, itu seperti itu. Harapannya dari Dinas Pendidikan, kalau bisa, itu misalnya dari Dinas Pendidikan kalau bisa sebelum pelaksanaan dari ANBK ini berlangsung, ada pemetaan kecamatan mana-mana, sehingga nanti bisa memberikan sebuah rekomendasi itu. Mana-mana, saya kalau lanjut. Ya lanjut. Jadi nanti dari dinas bisa memberikan sebuah rekomendasi. Intinya rekomendasinya adalah daerah masih yang bisa melakukan secara online. Mungkin ini ditinjau dari kesiapan sinyal gitu ya. Dan daerah mana saja yang bisa dilakukan dengan semi online gitu loh Pak Samar. Ini harapannya ada pemetaan dari Dinas Pendidikan itu seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan untuk yang online spek dari laptopnya kan kalau nggak salah minimal dual core apa ya Kang Samar? Ya. Ya dual core lah. Ya. Kayak saya yang awam masalah kaitannya dengan spek-spek seperti ini, dual core itu biasanya produk dari Intel gitu ya. Halo, Kang Samar. Ya lanjut. Ya, dual core kalau nggak salah ya. Nah, bagaimana misalnya kayak kemarin bantuan laptop itu kan untuk prosesornya rata-rata menggunakan, kalau di sini ada yang menggunakan sejenis AMD lah. Nah sebenarnya kalau perimbangannya antara dual core dan AMD itu AMD-nya di seri yang keberapa itu seperti itu kalau bisa menggunakan AMD. Mungkin situ aja Pak Sama. Ya, oke. Sudah nggih, Mas Purwanto? Ya. Terima kasih sudah terekam. Yang pertama itu sebenarnya justru dari Verval TIK itu yang nanti bisa ada pemetaan. Karena kan sebelum masuk ke Kemdikbud, data-data yang diisi oleh panjenengan semua itu masuk ke ini operator di kabupaten. Tapi lebih lengkapnya, lebih jelasnya, mari kita dengarkan kembali penjelasan dari Mas Triyono Budi Santoso. Monggo, Mas. Terima kasih Mas Samar dan dari SD Sanguma tanggal nggak salah tadi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau masalah kebijakan, insya Allah yang Bapak Ibu harapkan, insya Allah sudah langsung tersampaikan tadi ya harapannya ya, bahwa bagaimana harapannya dari Disdikbud Kabupaten Purbalingga melakukan pemetaan tentang keberadaan connectivity ya, atau ketersediaan konektivitas di tiap-tiap kecamatan, dan syukur-syukur nanti ada follow up sehingga bagaimana untuk daerah yang blank spot. Nah inilah Verval TIK. Jadi kalau yang blank spot kategori B, punya komputer, punya listrik tapi nggak ada internet, nah itu nanti dari Verval TIK itu akan diarahkan kebijakannya kemana. Itu makanya harus benar-benar betul pengisian Verval TIK-nya. Nah yang menarik ini tadi dari beliau juga menanyakan tentang spesifikasi. Ini sudah ke teknis ya Bu ya. Jadi begini Bapak Ibu, istilah dual core itu tidak merujuk kepada satu merek apapun. Mau Cyrix prosesornya, mau Intel, mau AMD ya, tipenya apapun. Yang namanya dual core adalah menunjukkan berapa banyak inti. Core itu kan inti. Dalam satu keping chipset prosesor sebenarnya tertanam berapa core di sana. Ya, ada yang 4 core, quad core, ada yang misalnya hanya 8 core misalnya gitu ya. Bagaimana kita melihatnya? Jangan mengacu mereknya Bapak Ibu. Jangan mengacu tipikal prosesornya ya, tetapi kita harus cek. Walaupun prosesornya AMD ya, apakah dia memenuhi syarat dual core? Nah, bagaimana cara mengeceknya? Bapak Ibu di komputer masing-masing bisa Bapak Ibu lakukan yang namanya tekan CTRL, ALT, dan del ya, CTRL, ALT, dan tombol del dalam keyboard. Nah, kemudian masuk task manager ya, masuk task manager, nanti di sana akan kelihatan prosesornya apa dan tipenya berapa core. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua Ibu Bapak,
bisa menggunakan sistem properties, tapi di sana tidak menunjukkan jumlah core prosesornya. Jadi paling mudah adalah dengan CTRL, ALT, del, ya. Kemudian pilih Task Manager. Setelah Task Manager, nanti Bapak Ibu lihat di performance komputer masing-masing, maka di sana akan nampak ini, ya, akan nampak seperti ini. CPU-nya apa, core-nya berapa. Lah ini di sini ada berapa core di sini. Logical processor 8, core-nya 4. Nah, core inilah, dalam satu keping prosesor saya ada 4 cores inti dengan virtualnya 4. Totalnya adalah 8. Tapi core intinya yang dimaksud dual core adalah ini. Setidaknya di sini angkanya adalah 2. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan saya tuliskan caranya melalui notepad ya, biar Bapak Ibu bisa menyimak cara mengaksesnya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, saya akan besarkan fontnya untuk mengakses menu yang tadi, maksudnya ya, bagaimana agar kita bisa melihat berapa core prosesor yang ada di komputer kita. Jadi pertama, silakan tekan ini di laptop Bapak Ibu. Nanti kemudian milih Task Manager. Kemudian Bapak Ibu klik pada tab Performance. Performance, ya. Kemudian Bapak Ibu klik Detail, maka akan tampil yang tampilan seperti tadi, ya. Itu untuk melihat berapa jumlah core prosesor yang ada di komputer atau laptop Bapak Ibu, padahal dipersyaratkan minimum adalah dual core untuk klien. Seperti itu. Itu Mas Samar jawaban yang kami dapat berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Gitu ya Mas Murwanto ya. Intinya dual core itu intinya suatu prosesor. Tidak ada mereknya. Merek apapun ya bisa ada dual core, ada quad core dan lain-lain. Gitu. Pemahaman baru baik bagi kita semua ini, bukan hanya SD Negeri 1 Sengawatang, termasuk saya. Gitu, Bapak Ibu. Monggo selanjutnya barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung. Ini usul Kemdikbud membuat aplikasi apa ini? Sebentar, saya buka di ini. Ya, di chat sudah ada beberapa itu Mas, mulai dari SD Negeri 2 Sidareja. Ya, saya ke atas dulu sebentar. Karena dari atas Sidareja ya. Pak Imam Purnomo nggih. SD kami sudah melakukan verbaltik, sepertinya ada yang perlu diubah nggih. Kalau rubah itu hewan sih ya. Apakah data masih bisa diubah? Terima kasih. Ini satu-satu aja Mas, biar langsung ini nggih. Monggo Mas. Ya. Terima kasih Mas Hamar dan dari Pak Imam. Ya. Jadi tadi juga sudah disinggung oleh Bu Ida. Level verbal itu berjenjang. Disinilah tugas operator verbal, bukan tugasnya yang lain. Kalau biasanya Bapak Ibu ketemunya dengan Pak Kamto, operator verbal yang akan berangkat ke Bali itu Pak Darno. Nanti ketemunya dengan Pak Darno, ya. Bisa dirubah sepanjang belum di-approve. Ya, bisa dirubah sepanjang belum di-approve. Kalau statusnya sudah di-approve, ketika Bapak Ibu akan merubah, pasti akan muncul tampilan message atau pesan, silakan hubungi operator dinasnya. Dalam hal ini yang melaksanakan verbal TIK-nya di dinas. Ya, tadi yang saya sebutkan Pak Darno. Ya, itu. Jadi jangan salah alamat nanti. Nanti kalau salah alamat bingung juga, yang ditanya bingung gitu ya. Karena yang bertugas di verbal TIK itu Pak Darno. Tapi kalau belum di-approve, itu bisa dirubah. Kemarin juga dari jenjang saya pernah tanya, misalnya berubah di tengah jalan, sepanjang belum 30 April. Nah, ini kan batasnya 30 April. Cuma kenapa tadi disampaikan kalau bisa, ya diharapkan, sangat-sangat diharapkan, sangat-sangat dimohonkan, itu Senin sudah selesai. Karena Selasa ini di Bali acaranya verbal. Kan gitu masalahnya, biar nyambung. Biar peta Purbalingga, peta spasial awal di Kabupaten Purbalingga itu terbaca di sana. Kondisinya kayak gini. Nah, tentunya nanti akan menentukan kebijakan-kebijakan yang lain. Gitu. Ya, ini nyambung juga Mas Samar dengan pertanyaan
berikutnya. Tadi ya, masalah bisa dirubah atau tidak, sepanjang belum di-approve, bisa dirubah. Tapi kalau sudah di-approve, bisa dirubah, tapi harus melalui operator di Dinas Kabupaten Purbalingga. Nah, ini nyambung dari sini. Ya, ini hubungannya verbal. Makanya di verbal, nanti kan ada potret. Ini loh, sekolah yang mandiri, ini loh, sekolah yang bisa mandiri dan bisa ditumpangi atau bisa diinduki, dan ini loh, sekolah yang harus menginduk. Ya otomatis kalau pertanyaan prasyarat tidak memenuhi, ya harus menginduk. Tidak bisa tidak. Tentunya tadi, makanya saya awal matur, data spasialnya harus benar. Koordinat lokasi sekolahnya harus benar di SP data diknya. Supaya ketika nanti si operator, ini operator lagi, operator dinas maksudnya, Bapak Darno selaku operator verbal ini, ketika harus memetakan sekolah ini kemana hidupnya, itu tidak terlalu jauh. Ya, tidak terlalu jauh. Atau bisa juga nanti di teman-teman SD itu kolaborasi, Pak Sama. Dalam satu sekolahan ada berapa SD, kalau dikumpul-kumpulin ada berapa komputer, terus jaringan internet yang mumpuni di mana saja, maka SD-SD itu akan menjadi pusat assessment gitu. Nanti yang lain bisa nginduk ke situ. Selain menginduk ke lintas jenjang tadi. Ya inilah perlunya verbal, biar pemetaannya itu nampak. Ya. Oke. Kemudian di sini ada lagi, bolehkah untuk memenuhi standar jumlah laptop dengan cara pinjam laptop punya guru? Sangat dibolehkan. Maka tadi di pertanyaan verbal juga ada komputer atau laptop yang memenuhi spesifikasi tapi bukan milik sekolah. Itu. Nah, nanti ketika komputer milik misalnya sebuah sekolah butuh 15, komputer miliknya 9, yang 6 pinjam. Maka otomatis sekolah tersebut bisa terbaca oleh sistem, dia bisa mandiri walaupun komputernya sebagian pinjam. Gitu ya. Kemudian di sini aplikasi berbasis Android. Justru karena keterbatasan infrastruktur, kami sadari kita bicara seluruh Indonesia, maka kami membuka dari Kemdikbud, mewakili Kemdikbud kami sampaikan, membuka progres menumpang dan resource sharing. Resource sharing ya, itu artinya menumpang, bisa juga artinya pinjam. Nah, itu. Jadi tidak memaksa sekolah harus beli. Makanya diawali dari verbal TIK ini, ya. Kalau aplikasi berbasis Android, mohon maaf, kami semenjak dengan Puspendik ketika NBK, dengan VDC Malang ketika UKG, tidak bisa menggunakan aplikasi Android. Karena tingkat security di aplikasi Android yang berbasis open source itu sangat rendah. Dan itu salah satu alasan juga kenapa di UNBK, kenapa di ANBK yang FSIT ini, kita menggunakan based on Windows. Karena setelah kita coba-coba yang based on Linux, ada satu celah di Linux yang karena kebodohan kami mungkin ya dengan teman-teman di Pusmenjar atau Puspendik belum bisa menambal itu. Ya. Berbeda dengan aplikasi UKG yang berbasis CentOS karena dia nggak MSIT, karena dia hanya CBT. CBT itu apa? Ya hanya memindah dari moda berbasis kertas paper based kepada moda berbasis komputer. Jawabnya biasanya silang atau urak-urak, ini dengan klik. Tapi kalau MSIT sudah sangat berbeda. Multi-stage adaptive testing atau sering dikatakan dengan computer assisted testing ya, CAT. Itu. Ini adalah misalkan ANBK-nya menumpang, prosedurnya itu gimana? Teknisnya gimana? Ibu Bapak, status apakah sekolah Bapak Ibu nanti ditentukan menumpang, mandiri atau bisa ditumpangi, itu based on data verbal. Jadi prosedur yang pertama, isi saja data ya di verbal TIK sesuai dengan kondisi di satuan pendidikan Bapak Ibu, baik kondisi saat ini ataupun proyeksi kondisi sampai dengan nanti pelaksanaan ANBK. Tadi saya katakan butuhnya 10, sekarang baru punya 5, tapi yakin ketika sebelum Oktober bisa 10, kan bisa mandiri itu. Isi saja punya 10. Walaupun saat ini punya 5, tapi yakin nanti akan genep 10 sebelum Oktober. Nanti akan ditentukan mandiri. Sebaliknya, Ibu Bapak diskusi dengan kepala sekolah, nggak mungkin kita akan mandiri. Ya sudah, isi apa adanya saja dan tidak mungkin memenuhi baik dari beli atau pinjam. Maka nanti otomatis ya di tim yang melakukan verbal di Pak Darno ini akan distatuskan menumpang.
Dan menumpangnya kemana? Based on data spasial dan juga data satgas. Artinya ini mau ditemukan ke sekolah mana yang dekat secara geografisnya dan juga secara infrastrukturnya memenuhi. Itu. Kemudian ada lagi Mas Amar, yang jadi masalah yang sering terjadi adalah internet. Apakah ada solusi yang lebih tepat untuk berapa bandwidth minimal untuk ANBK, AKF? Nah tadi sama atur. Kalau mandiri, satu klien butuh 1,2. Kalikan aja. Kalau di sekolah Bapak Ibu butuh 10 klien, dari mana 10 klien? Siswanya 30. 3 sesi. Maka tiap sesi 10 klien. 11 dengan proktor. Dengan komputer utama. Kalikan aja 1,2. Ya. Siswanya 15. Hanya butuh 5. 6 dengan proktor. Kalikan aja 1,2. Itu cara ngukur bandwidth yang aman. Tapi real ya, 1,2 beneran, 10 beneran. Ya. Itu. Jadi kalau kami di sekolah kami misalnya SMP 45 sampel ya, akan kami buat 2 sesi. Komputernya ada. Ya, kalau komputer kita punya misalnya 120 komputer. Tapi internet kami hanya 40. Kami tidak terlalu gegabah. Maka kami dari komputer yang 120 akan kami gunakan hanya 25 dengan 2 sesi. Kenapa? Karena internet kami hanya 40 Mbps. Itu cara analisis di sisi internetnya. Atau kalau nanti kami putuskan full 120 kita jalankan semua, servernya cukup, kita pakai semi online. Kenapa? Karena semi online cukup dengan 2 Mbps saja. Gitu ya. Oke, kayaknya pertanyaan ada lagi nih. Ada. Apakah sekolah akan melakukan dalam pelaksanaan RBK itu berdasarkan isen kita di verbal TIK? Betul. Betul. Maka tadi saya bolak-balik matur di awal, ngisi verbal TIK ini tidak asal ngisi, tapi harus dengan pertimbangan kondisi saat ini dan juga proyeksi kondisi yang akan datang. Ada lagi nih, apabila besok dalam pelaksanaan NBK ada kendala server down, apakah ada solusi misal diulang dari awal atau bagaimana? Ya, sistemnya itu auto save. Jadi misalnya siswa sudah sedang melaksanakan ANBK, soalnya 60 misalnya, kemudian dia berada di soal 30 atau soal 40, tiba-tiba terjadi gangguan, harus reset, harus login ulang, maka bukan berarti dia mengulang dari awal, ya. Jawaban dia akan tersimpan di nomor terakhir masing-masing peserta, ya, nomor terakhir ketika server itu down, baik online ataupun full semi online. Jadi nggak usah khawatir, ya. Jadi sistem sudah mengantisipasi, ya. Kalau boleh usul dari satu Pak, untuk mengadakan pelatihan NBK terutama bagi 9 sekolah yang sudah menerima bantuan TIK. Untuk pelatihan kami pikir tadi sudah mengatur untuk jadwal schedule-nya. April sampai dengan Juli itu akan ada sesi-sesi pelatihan, dan mungkin nanti di Kabupaten Purbalingga secara khusus nanti Pak Samar, Pak Arief untuk jenjang SD akan mengagendakan, tentunya akan komunikasi dengan beliau-beliau pemangku kebijakan di Distibut Kabupaten Purbalingga, tidak hanya ke 9 sekolah, tetapi kepada seluruh sekolah yang akan melaksanakan ANBK. Cuma kami pisah nanti dari hasil verbal inilah, karena pelatihan yang mandiri dan yang online dan yang semi online itu sangat berbeda. Maka akan kami pecah menjadi 2 kelompok. Ini loh pelatihan yang untuk semi online karena aplikasinya, manajemen handlingnya itu sangat berbeda dengan kelompok pelatihan yang full online. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, tentunya kami akan follow up dengan pelatihan-pelatihan sesuai schedule yang sudah kami susun. Ya. Ini ada pesan dari Pak Arief, silakan mengisi daftar hadir di form yang sudah disediakan. Ya. SD 2 Kerenceng. Operator dan guru kelas 5-nya 1 orang, apakah itu tidak bermasalah? Loh, masalahnya di mana? Tidak ada masalah. Apa-apa. Malah lebih enak koordinasinya. Iya, kita 1 orang kemana-mana ya Pak Samar ya. Multitasking ya. Kadang ada di pusat, kadang ada di Purbalingga, kadang juga ada di sekolah. Jadi tidak apa-apa Ibu Bapak. Prinsipnya kami semua Ibu Bapak, mari bersinergi. Kami tidak batas-batasi, kami di SMP, Mas Samar di SD, enggak. Yeah. Kita bicara satu teamwork, kita bicara ANBK yang sudah diamanahkan kepada kami, mari kita laksanakan, kita persiapkan ANBK di Kabupaten Purbalingga dengan baik, dengan berkolaborasi.
kita sudah komitmen dengan Pak Samar, ya, juga dengan Dinas Pendidikan, kita nggak bicara SD, kita nggak bicara SMP, di UNBK pun kami sudah terbiasa. Bahkan di Kemenag, teman-teman di MTS, di Ma'arif, SMK, Madrasah Aliyah, mohon maaf ya, itu sudah biasa berkolaborasi dengan kami ketika UNBK. Ini hanya masalah tugas, amanah yang diberikan kepada kami. Jadi kami tentunya siap membantu seluruh jenjang yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kan begitu ya Pak Samar ya? Ya, ya. Nah ini ada lagi nih. Ada ya. Ini Mas, yang Karangasem ya. Misalkan tidak mandiri dan menumpang, tempat yang mau ditumpang itu pilih sendiri atau dipilihkan? Dipilihkan Pak, ya dipilihkan. Maka data spasial ini sangat penting. Kami ingin memilihkan lokasi yang terdekat, ya jangan sampai jauh-jauh. Misalnya tadi kan saya contohkan, misalnya SD Mrebet, ya kok tag koordinat di spasialnya, di data spasialnya, di Dapodiknya itu kok di Bancar. Lah kami kan nggak tahu. Tahu-tahu kami tumpangkan di SMP 5 Purbalingga. Lah ini kan masalah, ya. Maka pastikan dulu tikornya, titik koordinatnya itu harus benar. Itu Mas Samar, sepertinya pertanyaan di chat sudah habis nih ya. Sudah kita langsung ini semuanya. Oke, silakan lanjut Mas. Ya, terima kasih nih. Sangat membantu moderator, dibaca sendiri, dijawab sendiri. Ya, terima kasih. Pokoknya multitasking beneran lah. Jadi intinya Bapak Ibu, tadi pertanyaan yang terakhir nanti pokoknya diisi data sebaik mungkin baik verbal TIK-nya maupun titik koordinat yang ada di Dapodik Bapak Ibu. Nanti kalau yang mau menumpang itu tidak nyari sendiri, karena kalau nyari sendiri mbok ditolak-tolak atau semua mau pengen nyobain malah bingung. Jadi dicarikan oleh sistem, oleh dinas nanti untuk dicarikan yang terdekat. Jangan sampai terjadi seperti kemarin ketika PPDB kami contohkan nggih. PPDB itu ada salah satu sekolah di Kalimanah ini mungkin sekarang sedang bergabung. Anaknya mau didaftarkan ke SMP 1 Kalimanah tidak mau karena itu malah maunya ke SMP 1 Kejobong. Karena ternyata titik koordinatnya itu ada di Kejobong begitu. Jangan sampai terjadi seperti itu untuk besok di ANBK. Seperti itu Bapak Ibu, kalau masih ada saya beri kesempatan lagi lah. Ini Bu Wardiati mengangkat tangan, apakah ingin bertanya Ibu? Halo? Oh enggak, hanya ingin melambai-lambai aja mungkin ya, melambaikan tangan bahwa menandakan beliau hadir. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ini terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Budi untuk pelatihan. Insya Allah nanti akan kami komunikasikan dengan pihak dinas untuk bisa dicoba dibuatkan untuk khusus Purbalingga ada pelatihan. Kalau bisa Mas Budi nanti semuanya itu dilatih baik online maupun semi online ya Mas ya, biar bisa multitasking juga itu loh. Boleh, kalau memungkinkan boleh Mas ya. Iya, artinya kan tinggal sediakan ruang dan waktu saja. Iya, kalau tahun ini misalnya mereka melaksanakan online, siapa tahu ada rezeki tahun depan jadi semi online kan sudah tidak banyak ini lagi. Itu. Ya. Ya, nanti saya komunikasikan dengan tim Pusdatin Mas untuk mengenerate user dummy agar nanti ketika pelatihan benar-benar bisa praktek. Ya, seperti kemarin ketika di Surabaya itu kan asik itu. Ya. Kami dengan pengalaman yang gagal, akhirnya sukses, akhirnya ya bisa dan alhamdulillah sekarang sudah lupa. Bapak Ibu silakan masih diberi waktu, kalau tidak mungkin kami akan cukupkan. Ada di chat Mas itu. Ada 3 ini, 1. Ya. Tolong direkod, sudah kami rekod. Tolong share materi, nanti kami share materinya lewat grup KKG maupun proktor kecamatan. Insya Allah sudah sangat mudah untuk tersampaikan ke Bapak Ibu. Nggih. Itu ada lagi? Sudah absen. Nggih, terima kasih. SD Negeri 2 Lahar, garis miring Kemangunan. Oke. Kalau tidak ada, saya beri kesempatan ke Mas Budi untuk barangkali ingin memberikan. Ada nih Mas, di chat masih ada. Ini ada pertanyaan dari SD Kalikabong di chat. Oh, saya tidak baca. Pengisian verbal terakhir tanggal 30 April. Ya, tadi saya sampaikan. Berdasarkan surat dari Direktorat, itu untuk Dikdas, pengisian verbal tanggal 30 April.
Namun tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Farida, ya, itu untuk bisa diisi setidaknya Senin lah. Mengisi seperti itu kan tidak. Jadi kita coba inilah. Kita mencoba merubah mindset. Jangan suka nanya deadline-nya kapan. Ya, tetapi kerjakan secepat mungkin, seoptimal mungkin, tapi dengan tetap akurat, gitu ya. Kan tadi saya bilang, tanggal 6 sampai tanggal 9 itu ada acara di Denpasar dengan Pusdatin untuk melakukan verifikasi awal. Nah, kalau teman-teman belum mengisi verbalnya, bagaimana potret Kabupaten Purbalingga? Apa yang mau disampaikan di Bali dengan Pusdatin? Kan nggak ada. Maka tadi Bu Farida sudah menegaskan, kalau bisa hari Senin, ya, dan mestinya bisa. Oke? Ya. Yang kedua di sini, ada lagi. Bagaimana kami di SD cara pengisian verbal, di sana ada komputer proktor dan lain-lain. Komputer proktor apa Ibu Bapak? Tadi sudah saya sampaikan. Apa itu komputer utama? Ya, hanya butuh komputer utama dan komputer klien. Komputer utama yang dipakai oleh seorang proktor. Proktor itu siapa? Proktor adalah orang-orang yang mengendalikan ujian, pelaksanaan ujian di satuan pendidikan. Itu yang mengendalikan aplikasi pengaturan ujiannya, itu disebut dengan proktor. Nah, kebutuhan komputernya seperti apa? Tadi sudah saya sampaikan. Kalau yang semi online, minimal server, ya, yang komputer server Core i5, desktop, nggak boleh laptop, komputer gede dengan RAM minimal 8 GB dan seterusnya. Nanti akan kami share spesifikasinya. Di grup Telegram juga kami share. Nanti Pak Samar juga akan share. Nah, kalau full online, komputer proktornya cukup laptop saja dengan RAM 4 GB nggak apa-apa karena ini full online, ya. Jadi kalau full online itu lebih cenderung yang dipikir adalah koneksi internetnya, ya. Kalau komputernya nggak butuh komputer yang spek tinggi-tinggi, ya. Itu untuk komputer proktornya atau komputer utama, ya. Jadi jangan bingung dengan istilah-istilah. Proktor adalah seseorang yang nanti akan menghandle, ya, menghandle. Ibaratnya Bapak Ibu di ruang ujian nih, ya kan? Kan biasanya bagi soal, ngajak berdoa, sekarang kerjakan. Nah itu, proktor tugas seperti itu. Cuma bedanya nggak pakai kertas, tapi langsung klik di sistem ujian. Gitu Pak Samar. Ya. Ini ada lagi Pak ya? Tidak ada ya? Cuma dari Mas Kamto ini. Katanya belum bisa login ke ini bio SD untuk peserta. Belum, karena memang itu nanti baru dibuka, ya? Belum mulai, direncanakan sampai bulan Juli. Ya nanti kita akan koordinasikan dengan Pusdatin Pak, kira-kira diperkenankan akses kapan. Terima kasih Pak Kamto sudah berkenan hadir juga. Ini Pak Kamto nanti di ANBK, beliau yang menangani pendataan. Jadi teman-teman sudah harus mulai familiar ini. Kalau urusannya pendataan peserta, nanti bertemunya dengan Bapak Sukamto, ya. Nanti akan DNS dan lain-lain itu di Bapak Sukamto. Tapi kalau verbal TIK bertemunya itu dengan Pak Darno. Jadi jangan sampai salah alamat, ya, biar nanti terlayani dengan maksimal. Gitu. Silakan Mas Samar. Ya, ini lupa tadi tidak disebut, kasihan sekali. Salah satu teman kita. Terima kasih Mas Muhammad Kamal. Ini salah satu anggota tim di tim teknis ANBK sudah mau bergabung ini. Terima kasih. Ya. Berikutnya masih ada nggak ya? Ada 2 penambungan Mas. Mohon penjelasan pengisian jumlah hub dan suite dan akses poin. Tadi jadi begini Bapak Ibu. Saya awali dulu. Kalau semi online itu jaringannya harus kabel. Ya. Harus kabel. Harus. Karena jaringan kabel maka butuh suite. Ya. Berapa jumlah suite yang dibutuhkan? Contoh, kalau komputernya itu, kan suite itu lubangnya, colokannya itu kelipatan 4. 4, 8, 16, 24, 32, ya. Jadi butuh berapa suite? Kalau komputernya cuma 10, ya butuh 1 suite yang 16 port, 16 lubang. Ya. Kalau komputernya 8, butuh berapa? Apakah yang 8 port atau 16? Ya tetap yang 16, 8 kan kliennya. Jadi komputer servernya juga harus dihitung, ya. Itu kebutuhan suite. Adapun akses poin kembali diperhitungkan. Nah, kalau full online apakah harus menggunakan jaringan kabel? Boleh menggunakan wireless, tapi sih kalau bisa
direkomendasikan juga menggunakan jaringan kabel. Rekomendasi bukan berarti harus. Kenapa kabel? Lebih stabil, lebih bisa terisolir jaringannya, tidak terganggu dengan frekuensi yang lain. Karena gangguan frekuensi, gangguan wifi di sekitar kita, ada banyak wifi di sekitar kita, itu interferensi, tabrakan sinyal, bikin lemot, dan lain sebagainya. Jadi kami sarankan menggunakan kabel. Tapi kalau mau pakai wireless, nirkabel, wifi, boleh. Tapi beli akses point yang tulisannya sudah mendukung apa? Wifi A_C. Jangan hanya N, tapi A_C. Kalau AC itu sudah frekuensi 5 juga mendukung, sudah 1200 Mbps ke atas. Kenapa? Satu akses point itu akan melayani beberapa komputer sekaligus. Jadi tidak asal beli akses point, ya. Lah butuhnya berapa? Ya monggo. Lihat spesifikasinya. Misalnya komputernya 10, akses point merek X tipe ini cukup menghandle 20 komputer. Ya satu saja berarti cukup. Tapi kalau kita beli akses point kok ini hanya mampu 5 komputer, ya berarti disesuaikan saja dengan jumlah komputer yang ada. Gitu Mas Samad. Dipersilakan kembali. Satu lagi nih dari SD 1 Rajawana. Izin bertanya, bila SD pakai Telkom IndiHome, maka pilihan di menu preferensi yang tepat pilih apa Pak Budi? Sebab IndiHome belum ada di sana. Ya, boleh menggunakan pilihan Telkom Speedy, boleh menggunakan pilihan kabel serat optik lainnya. Ya, kalau Speedy sebenarnya kan masih cenderung ke yang kabel tembaga. Tapi kalau kita mau berpikir dengan perspektif bahwa itu miliknya Telkom, ya nggak apa-apa ngisi Telkom Speedy. Karena esensinya yang penting bandwidth yang nyampe ke sekolah Bapak Ibu itu berapa, gitu. Ya. Berikutnya sudah tidak ada. Ada lagi, Bapak Ibu, monggo. Batasnya sampai pukul 11 nggih, tapi kalau jam 11 sudah tidak, sebelum itu sudah tidak ada, ya kami kembalikan ke host. Ya. Ini ada profil error, maksudnya profil apa ya? Data profil di sini mungkin maksudnya di mana? Di laman web itu yang Vervalteka. Iya. Jadi nggak apa-apa kalau profilnya masih error, nanti dicoba lagi. Yang paling penting adalah Bapak Ibu mengisi dulu di Vervalteka-nya tentang infrastruktur, dan yang paling utama titik koordinatnya. Nah, kalau titik koordinatnya salah, Bapak Ibu perbaiki di SP Datadik, ya. Kalau titik koordinatnya salah, sekali lagi Bapak Ibu perbaiki dulu di SP Datadik. Karena itu penting, tadi sudah diulangi juga oleh Mas Amar. Jangan sampai titik koordinatnya salah, kemudian nanti referensi kita salah, menggabungannya menjadi jauh sekali gitu Mas Kamal. Ya, terima kasih. Sebentar, masih ada lagi? Cukup nggih? Kiranya iyalah. Ini ada pesan dari Pak Kasih Kurikulum SD bahwasanya monggo setelah acara ini Bapak Ibu Kepala Sekolah bersama operator sekolah untuk segera mengisi Vervaltek TIK nggih, sesuai kondisi di sekolah masing-masing, dan beliau berharap nanti ketika berangkat ke Bali itu data sudah rapi gitu. Khususnya data Vervalteka dari Kabupaten Purbalingga. Ada lagi dari SD Negeri 2 Karangjambe. Kalau saat ini jumlah komputer masih kurang tapi ada rencana mau beli, berarti vervalnya sesuai sekarang ya. Tadi kayaknya sudah dibahas ini. Tapi mau disampaikan lagi Mas Budi. Ini ada yang tanya, kalau jumlahnya belum cukup tapi nanti akan beli. Itu disinya gimana Mas Budi? Kalau akan beli dan arahnya mau ke mandiri, biar terbaca mandiri, isikan sampai dengan jumlah proyeksi. Contohnya, tadi kita punya 5, tapi mau beli 5 lagi karena butuhnya 10. Pasti mau beli 5 lagi. Isi saja 10. Agar apa? Nanti terdeteksi mandiri. Kalau enggak, nanti Bapak Ibu udah berusaha mau mandiri, malah statusnya menjadi menumpang. Ya, gitu ya. Tapi yakin dengan proyeksinya ya. Jangan yang dari bantuan, misalnya bantuan kan belum tentu ada. Tapi kalau mau beli pasti, maka isikan sampai dengan jumlah proyeksi yang akan dibeli. Gitu. Begitu ya, dari SD 2 Karangjambe ini kelihatannya Pak Agus Indarto ini.
dan teman-teman di sana. Intinya diisi sesuai dengan keadaan pada saat pelaksanaan nanti. Kemudian ini ada yang belum mengisi daftar hadir, Mas Arif Prayito, monggo untuk di-share lagi linknya supaya diisi oleh Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir. Pak Samar. Oh, nggih, Pak Budiman, ada seperti Bapak. Iya, terima kasih ini tak sampaikan kepada semua peserta, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan rekan guru dan operator. Tadi yang sudah disampaikan Pak Samar, jadi mohonlah upayakan hari ini, mumpung kumpul ada guru kelas 5, ada OPS, ada kepala sekolah. Jadi artinya waktu yang singkat bisa diskusi, menyempatkan mengisi nanti sampai jam berapa gitu semampunya. Kalau minggu kan hampir tidak mungkin. Harapannya kalau bisa sekarang kenapa harus Senin? Tapi misalkan melesetnya memang upayakan Senin itu yang pertama. Yang kedua yang tadi dari Bu Farida, ya terima kasih tadi ini atas Fopsi yang sudah berjuang, berupaya menyengkuyung kegiatan ini. Dan insya Allah nanti dari pihak Dindikbud tentu untuk hanya mengeprov itu pasti ini karena kewajiban ini diupayakan nanti kami berkoordinasi dengan yang bersangkutan. Kemudian di Pak Murwanto, walaupun tadi sudah dijelaskan sangat jelas oleh Mr. TBS ini ya, makasih Mas TBS ini luar biasa penjelasannya hari ini, sangat jelas dan rinci ini. Namun demikian tadi sebenarnya yang pertama tidak korelasinya, yang kedua sudah dipetakan. Jadi kami jauh sebelum ketika ada pandemi menjelang PJJ ini sesungguhnya di Purbalingga sudah kami petakan ini untuk kondisi sinyal ini. Namun demikian ternyata tidak semudah itu dari Pemda ini, terutama dari Kominfo tidak mampu ini anggarannya. Jadi untuk bisa semuanya dipenuhi ternyata tidak mampu. Tapi tidak usah khawatir. Jadi untuk pelaksanaan ANBK ini saran tadi Mas Tri itu isi saja sesuai keadaan, sesuai kondisi, tidak usah dipaksakan. Sehingga nantinya kan statusnya itu yang akan menumpang atau mandiri, ini yang sesuai dengan kondisi. Jadi walaupun kurang sinyal, ya tentu diisi saja. Sehingga nanti pada pelaksanya tidak bingung, tidak ragu, hanya konsekuensinya paling tadi menumpang kepada yang lain. Insya Allah cukup untuk Purbalingga, karena semua kecamatan ada SMP minimal, mungkin ada SMK, SMA ini. Jadi walaupun SD kekurangan, tapi pelaksanaan nanti bisa diatur di masa materi dan teman-teman. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Mumpung masih di dalam satu forum, Bapak, ini kan tadi ada usulan untuk diadakan pelatihan atau bimbingan teknis pelaksanaannya. Ini berartinya untuk operatornya, ya, proktor dan sebagainya itu loh yang di sekolah. Monggo di ini Pak Budiman untuk memberikan arahan atau penjelasan tentang rencana itu dari pihak Dinas Pendidikan, Bapak. Terima kasih ini. Jadi kami sudah antisipasi sebelumnya ini. Jadi kegiatan itu memang butuh yang namanya kegiatan pelatihan. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa di RKAS itu kan untuk dicantumkan anggaran pelatihan AKM itu. Nah, salah satunya untuk guru kelas 5, kemudian coba kita nanti kalau bisa 2 hari atau bagaimana. Kelas 5 itu lebih ke materinya, kalau yang OPS tentu teknis gitu loh. Tapi mudah-mudahan ini anggaran itu bisa dilaksanakan mandiri itu tentu dari bos itu, sehingga prinsipnya pada pelaksanaannya kedua ini yang dikumpulkan kelas 5 maupun OPS atau proktor ini mampu atau bisa mengatasi segala permasalahan, termasuk titip ini kepada guru kelas 5. Jadi nanti ketika tahun pelajaran baru, anak-anak tentu dilatih ini yang baik yang mau mandiri menumpang, bagaimana cara pegang mouse atau tanpa mouse gitu, membuka, mengoperasikan komputer itu jangan lupa. Jangan sampai materinya dilatih, nanti prakteknya malah bingung Mas Samar ini, tidak bisa pegang mouse sama sekali ini misalkan. Jadi kenapa kelas 5, guru kelas 5 didatangkan, nanti ini sarannya tadi. Jadi nanti ketika sudah naik ke kelas 5 di tahun pelajaran baru, ini segera dilatih, dikenalkan tentang pengoperasian komputer itu. Nah, materi-materi nanti lewat pelatihan itu, Mas. Itu saya kira. Terima kasih, Bapak. Ini dari mana ini? Ada yang ingin bertanya atau gimana nih? Kok ada suara lagi? Oh iya.
Ini di chat satu lagi mungkin karena sudah 1 menit menjelang pukul 11. Mohon berkenan untuk dijawab yang terakhir Mas Budi. Cara membetulkan verbal SP itu bagaimana nggih? Cara membetulkan verbal SP tentunya Ibu Bapak operator itu mengakses halaman SP Datadik ya. Saya akan coba tampilkan di notepad ya untuk alamatnya. Jadi Bapak Ibu menggunakan akun yang sama atau akun satuan pendidikan yang biasa digunakan untuk verbal gitu ya, digunakan untuk verbal siswa, verbal PTK, itu login di sini. Nah, di sana nanti akan ada titik koordinat. Ya, silakan isikan titik koordinat yang benar. Kemudian nanti akan di-approve oleh Dinas Pendidikan, operator Dinas Pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Nanti datanya akan berubah ya, ditarik lagi di Dapodik, datanya akan berubah. Karena kalau merubah di Dapodik tidak bisa, harus lewat SP Datadik ya, itu. Nah, kemudian tadi terkait dengan pelatihan betul sekali yang disampaikan oleh Pak Budiman, utamanya yang untuk siswa dulu. Jadi kita familiarkan siswa dengan bagaimana menginput apa saja yang harus dilakukan oleh siswa ketika sedang akan ujian. Tadi Bapak Ibu bisa mengakses ini, halaman ini, pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm ya. Tadi sudah saya contohkan di sana, tinggal milih paket soalnya ya, milih jenjangnya, kemudian login, cermati apa saja yang harus diisikan di situ. Mulai dari nama peserta, tanggal lahir, kemudian token ya. Kemudian nanti di situ akan ditampilkan berbagai macam contoh soal ya. Termasuk Bapak Ibu di halaman ini juga bisa mendownload materi-materi assessment ya, buku saku untuk level 1, level 2, level 3, semuanya komplit sudah disediakan. Sehingga Bapak Ibu bisa download itu, bisa pelajari itu. Siapkan contoh-contoh soal bikinan mandiri berdasarkan materi yang Bapak Ibu download di sini. Bapak Ibu buka saja. pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Ya. Di sini latihan bisa ya, kapanpun, tidak harus menunggu kami, mandiri, yang penting ada koneksi internet ya, dibuka pakai HP pun bisa, kalau nyaman pakai HP ya, tapi lebih baik pakai komputer karena apa? Siswanya nanti toh ujiannya pakai komputer. Betul seperti yang disampaikan Pak Budiman tadi, biar familiar ya, MOS dan lain sebagainya itu ya. Kemudian download materinya, materi literasi level 1, level 2, level 3, numerasi level 1, level 2, level 3. Untuk apa? Pada saat nanti kami launching aplikasi AKM kelas di bulan Mei, Ibu Bapak Guru bisa membuat soal-soal yang sudah mengacu kepada substansial assessment. Kemudian bisa melakukan scoring, analisis kelasnya. Bisa melakukan treatment untuk putra-putrinya. Jadi treatment itu oleh Bapak Ibu sendiri sesuai dengan situasi kondisi siswa di sekolah. Tidak perlu khawatir seperti menghadapi US harus ujian nasional itu ya, biasanya pakai yang kayak ngundang motivator. Tidak perlu. Motivatornya adalah Bapak Ibu sendiri di sekolah ya. Jadi nanti di AKM kelas yang tadi saya sampaikan di bulan Mei, Bapak Ibu diperkenankan ya, aplikasi di-download, lakukan ujian mandiri, simulasi AKM kelas, gunakan soal yang dibuat oleh Bapak Ibu guru, analisis, bisa melibatkan KKG-nya untuk bersinergi, berkolaborasi, menyusun soal-soalnya, bisa scoringnya ya, scoring siswa Bapak Ibu terkait dengan bagaimana tingkat capaian literasi dan numerasinya, dibacaan kontekstual dan lain sebagainya, kemudian bisa melakukan treatmentnya, sehingga pada saat nanti bulan Oktober siswa kita sudah siap untuk melaksanakan AKM yang sebenarnya. Demikian Pak Budiman dan Mas Amar serta Ibu Bapak yang lain. Terima kasih. Terima kasih, ini karena sudah jam 11 lebih ya, sudah ada injury time ini. Mas Amar. Gimana Bapak? Nggih, monggo. Sedikit ya. Sedikit lagi. Nggih. Ya. Jadi ini untuk Mas Amar dan teman-teman tim teknis, ini kami lihat itu hari ini kan tidak 100% SD untuk mengikuti ini kehadirannya. Maka nanti dicek lagi di kehadiran, kemudian dipetakan, diserahkan ke proktor masing-masing kecamatan. Artinya bagi yang belum mengikuti, untuk dihubungi, untuk diberi
agar hari ini atau besok bisa tadi melakukan verbal ini, Mas. Terus yang kedua, mau ini nomor panjenengan, nomor Mas Budi itu, Mas TPS Jubar, biar nanti bisa komunikasi langsung manakala ada hal-hal yang tadi mungkin belum tercatat, belum di masing-masing itu. Saya kira itu Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budiman dan Mas Samar. Dipersilakan Mas Samar dan Mas Arief untuk teman-teman bisa ditarik ke grup proktor semuanya, meskipun Ibu Bapak guru kelas 5, itu siapapun yang ingin bergabung bersama di grup Telegram kita. Kenapa Telegram? Karena kita akan bisa mempin message yang penting supaya tidak tenggelam dan juga akan memudahkan komunikasi. Nanti bisa ditarik dan bisa ditambahkan linknya. Kemudian tadi ada pertanyaan dari SD 2 Karangnangka, Ibu Aditya kalau nggak salah, atau Pak Aditya, itu tentang latihan soal, tadi sudah saya jawab. Silakan buka di Pusmenjar Kemdikbud AKM, nanti akan muncul di sana sistem, materi, dan juga modul-modul yang diperlukan oleh sekolah. Sekali lagi, di pusmenjar.kemdikbud.go.id, / AKM, itu sudah sangat mulai dari modul-modulnya, kemudian sampai dengan latihan. Simulasi yang sesungguhnya, artinya sesungguhnya ya seperti itulah aplikasi assessment yang nanti akan digunakan dan yang harus dikerjakan oleh siswa. Maksudnya model aplikasinya. Kalau soalnya soal dummy. Jadi untuk soal yang ada di web itu jangan terlalu dipikirkan ya. Tetapi bagaimana siswa kita familiar, bagaimana cara logiknya, bentuk soalnya, oh ada pilihan ganda, oh ada pilihan ganda yang multi, artinya jawabannya hanya satu, oh ada menjodohkan, ada click and drag, ada isian singkat, dan lain sebagainya. Itu masalah. Ya, baik, terima kasih. Ini sudah benar-benar sudah ini ya, sudah limit waktunya sudah cukup lah ya. Batas sampai jam 11, ini sudah ada additional time 6 menit gitu kan. Saya kira untuk acara pada hari ini cukup, nggih. Tapi dari Mas Budi masih ada yang sampaikan untuk terakhir di sesi ini? Terima kasih, Mas Samar. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih sekali dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang telah berkenan memberikan kesempatan, ruang, dan waktu pada hari ini untuk kita berbagi bersama, belajar bersama. Kami semua di sini bukanlah ahli atau apapun, tapi kami semua adalah tim, bagian dari tim besar, termasuk panjenengan semua adalah bagian dari kami. Kita semua adalah tim. Tadi kami tidak membedakan semua jenjang. Kita adalah tim bersama-sama untuk bagaimana kita berupaya menyelesaikan pelaksanaan ANBK. Yang kedua, kami juga haturkan terima kasih kepada Ibu Bapak guru, Ibu Bapak kepala sekolah, teman-teman operator, alhamdulillah dari Popsi juga hadir di sini karena bagaimanapun kami tahu untuk peroperatoran ya, kami sendiri juga operator. Jadi data-data seperti itu pasti tidak lepas dari kinerja dan kerjasama di operator. Makanya tadi saya sampaikan kita adalah tim, Pak. Kami tim teknis. Ibu Bapak di sekolah juga bagian dari tim itu. Yang ketiga, monggo Ibu Bapak di sekolah jangan cemas ya. ANBK ini bukan memaksa sekolah Bapak Ibu untuk rekasa beli komputer, utang-utang ya. Maka di AKM ini, di ANBK ini ada namanya resource sharing. Kalau memang tidak mampu, maksain ya, toh boleh menumpang. Apa enggak ganggu? Tidak, karena pelaksanaan ANBK SMP itu September, SMK juga September, sedangkan SD itu Oktober. Jadi kalau memang tidak mampu, jangan memaksa. Kami ya kementerian istilahnya melalui kami sudah menegaskan itu tidak bermaksud mempersulit sekolah. Ya, kalau nggak punya infrastruktur, makanya ada verbal. Nanti yang bisa dibantu, kalau ada dananya, ada budgetnya, ya, tentunya tidak semuanya bisa tercover dibantu. Yang tidak bisa dibantu infrastrukturnya, tentu nanti akan digabungkan. Ya, dari direktorat sudah ada sebuah program, tapi belum bisa kami sampaikan karena itu masih rencana, mau nanti jadi pengharapan. Tapi intinya pemerintah tentunya tidak tinggal diam. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Purbalingga pun tidak tinggal diam untuk menyikapi kondisi-kondisi di lapangan. Kita bicara seluruh Indonesia. Yang tidak boleh cemas berikutnya, ANBK ini tidak menentukan scoring siswa. Angka 150 tidak. Tapi ini untuk assessment, untuk treatment.
Jadi jangan diposisikan seperti ujian, ya. Jangan diposisikan seperti ujian. Sehingga sekolah harus khawatir, harus ngelesi begini begitu. Tidaklah, ya. Cukup berikan materi-materi yang terkait dengan assessment. Modul-modulnya tadi alamatnya sudah diberikan. Oke. Dan yang terakhir, kami mohon maaf apabila selama kami melayani Ibu Bapak semuanya dalam persiapan dan juga sampai pelaksanaan nanti, tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan kami, keterbatasan kemampuan kami dan juga kebutuhan kami. Di awal ini kami sampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Oke, kami semua tim di sini dengan segenap kemampuan kami berusaha membantu, berusaha memberikan pelayanan. Tapi tentulah manusia tidak terlepas dari banyaknya kekurangan yang kami sandang. Betul-betul kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Pada akhirnya terima kasih. Selamat bertugas Ibu Bapak semuanya. Sukses untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita semua, memberikan kegiatan ini manfaat bagi kita semua dan para peserta didik kita. Amin amin Allahumma amin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua Ibu Bapak. Oke. Terima kasih Mas TBS ini ya. Kalau dari Pak Budiman memanggilnya Mas TBS, Pak Triyono Budi Santoso, atas paparannya dan jawaban-jawaban yang disampaikan. Semoga mencerahkan Bapak Ibu peserta pada pagi siang hari ini. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru kelas 5, Bapak Ibu Guru Operator Sekolah, kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya setelah berkenan mengikuti acara yang diagendakan pada pagi hari ini. Dan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila banyak kesalahan, kekurangan yang atau tidak sesuai ekspektasi Bapak dan Ibu. Selanjutnya, sebelum sesi ini kami kembalikan ke host, saya sendiri yang ditugasi sebagai moderator pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mas Arief Prayitno. Ya, terima kasih untuk Pak Budi yang sudah memberikan materinya secara gamblang jelas. Jadi pada intinya untuk siang hari ini yang ditekankan adalah pengisian di Pervaltik. Jadi untuk segera tadi dari pesan makasih juga seperti itu diharapkan untuk segera diisi. Jadi nanti disempatkan waktunya. Ya untuk Pak Samar yang sudah memoderatori acara pada siang hari ini kami ucapkan terima kasih. Dan untuk Bapak Ibu semua ini dari kepala sekolah, operator dan guru kelas 5 kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup saja acara pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.